Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Desi Fielpunita, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang belajar dan pembelajaran. Nah, pembahasan yang saya akan bahas yaitu yang pertama, pengertian belajar dan pembelajaran. Yang kedua, ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, tujuan belajar dan pembelajaran. Dan yang keempat, yaitu faktor belajar dan pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, simak presentasinya hingga akhir. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar dan pembelajaran tentunya memiliki pengertian yang berbeda, di mana belajar ini merupakan proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang positif untuk mendapatkan kesan dari bahan yang telah dipelajari. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang saling bertukar informasi. Pembahasan kedua yaitu ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Nah, ciri-ciri belajar yang pertama yaitu tentunya ada perubahan baru. Yang kedua, perubahan itu tidak berlangsung sementara ataupun bersifat sesaat, melainkan menetap dan dapat disimpan. Yang ketiga, perubahan yang tidak terjadi begitu saja, melainkan dengan usaha dan proses yang dilaluinya. Dan yang keempat, yaitu perubahan itu tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik, tidak karena kelelahan, penyakit, ataupun pengaruh obat-obatan, melainkan dengan berbagai faktor lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama, memiliki tujuan. Yang kedua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, fokus materi ajar, terarah, dan terencana dengan baik. Yang keempat, adanya aktivitas siswa. Yang kelima, tentunya ada profesi pendidik. Yang keenam, terdapat aturan yang ditaati. Dan yang ketujuh, limit waktu dalam pencapaian pembelajaran, dan terakhir yaitu evaluasi. Pembahasan ketiga yaitu tujuan belajar dan pembelajaran. Nah, tentunya tujuan belajar dan pembelajaran ini sangat banyak, tetapi saya hanya membahas 3 pokok saja. Yang pertama itu mendapatkan pengetahuan. Nah, pengetahuan dan kemampuan berpikir merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir tanpa bahan pengetahuan. Jadi, dengan adanya bahan pengetahuan, maka seseorang dapat mempergunakan kemampuan berpikir di dalam proses pembelajaran ataupun belajar. Yang kedua yaitu pembentukan sikap. Pembentukan sikap mental ataupun perilaku anak didik tidak akan terlepas dari penanaman nilai-nilai. Maka akan tumbuh kesadaran dan kemauannya untuk mempraktekkan segala sesuatu yang sudah dipelajarinya. Dan yang ketiga yaitu penanaman keterampilan. Keterampilan tentunya sangat penting dalam menambah perkembangan anak didik ataupun peserta didik, baik itu keterampilan jasmani maupun keterampilan rohani. Pembahasan terakhir yaitu faktor belajar dan pembelajaran. Faktor belajar dan pembelajaran itu terbagi atas 2. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini faktor yang berasal dari dalam diri individu, baik peserta didik maupun pendidik, yang dapat memengaruhi proses perkembangan seseorang. Faktor ini meliputi faktor fisiologi dan faktor psikologi. Dan faktor kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini berupa faktor yang berasal dari luar diri individu, baik pendidik maupun peserta didik, yang dapat memengaruhi perkembangan belajar dan pembelajarannya. Faktor ini meliputi faktor sosial maupun non-sosial.